Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan langsung bergabung dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Teman-teman silahkan Tegar dan juga Rehan, siapa duluan yang mau bertanya ataupun menyampaikan pendapat? Langsung, straight to the point. Silakan Tegar dulu apa Rehan? Oke, Tegar malam Mbak, silakan. dengeran suaranya? Kedengaran. Ya. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Langsung saja ya. Pertama, saya punya pengantar. Saya mengikuti lama lah soal PDIP gitu, bahwa PDIP punya satu sejarah yang luar biasa gitu dalam kemudian meruntuhkan rejim oligarki, rejim otoriter Soeharto pada masanya. Kemudian saya lihat kemari-kemari gitu perkembangannya justru malah PDIP terjebak dalam lingkaran oligarki. Gitu. Jadi penyampaian dari tadi yang disampaikan sama Bang Deddy ya, soal ibu ideologis gitu. Saya rasa justru itu perlu dipertanyakan itu. Ideologisnya seperti apa gitu. Di tengah memang banyak kebijakan selama 10 tahun ya, 2 periode Jokowi banyak kemudian menelurkan kebijakan-kebijakan yang tidak benar-benar berpihak kepada rakyat. Justru saya melihat perdebatan-perdebatan ini malah meruncing pada posisi politik oligarki gitu, bukan politik yang memang nyata-nyatanya bisa membangkitkan semangat hidup rakyat gitu. Oke. Nah, kemudian menuju momentum konsolidasi 2024 ini, saya rasa ini bukan momentum rakyat, tapi momentum para oligarki memenangkan situasi elektoral. Nah, pertanyaan saya sederhana, Mbak. Apa yang meyakinkan kami mahasiswa bahwa pemimpin yang lagi diperdebatkan, calon pemimpin yang sedang diperdebatkan dalam forum ini, apakah dia bukan lahir dari rahim oligarki atau memang dia benar-benar lahir dari rahim oligarki. Nah, mungkin itu, Mbak. Ya, terima kasih. Satu lagi. Rehan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan. Selamat malam. Izin saya ingin menyampaikan pengantar juga bahwa pada saat podium Rakernas keempat PDIP, Ibu Mega menyampaikan yang mengutip, selama ini kita menyatu dengan rakyat gitu loh. Dari beberapa teman-teman atau sekeliling rakyat atau masyarakat yang kita temui bahwa pernyataan tersebut masih kontradiktif dari yang disampaikan dari Ibu Mega, bahwa tokoh-tokoh PDIP itu cenderung lebih ke orang-orang yang lebih dekat gitu loh. Nah, pertanyaannya ini selain sebagai usaha menyemangati kader yang divalidasi oleh Pak Jokowi dan dideklarasikan oleh Ibu Mega, apakah pamer loyalitas itu bagian dari usaha pembangunan kepercayaan di mata masyarakat hingga saat ini? Sekian dari saya. Oke, baik. Silakan Bang Deddy. Pertama, Rehan tadi yang ngomong ibu ideologis itu Noel ya, bukan saya. Jadi pertama Anda mengatakan oligarki. Coba Anda cek. Kementerian yang dipimpin oleh kader-kader PDI Perjuangan itu kementerian apa? Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial. Di mana ada oligarki di situ? Apakah Anda pernah melihat atau mendengar kader PDI Perjuangan bermain-main dengan investasi besar-besaran, proyek besar-besaran? Oligarki mana yang Anda sebutkan bahwa PDI Perjuangan bermain oligarki atau bersekutu dengan oligarki? Silakan Anda tunjukkan, ya. Dan kami juga dalam berbagai kesempatan menunjukkan ketidaksetujuan dalam banyak hal. Seperti Rakernas kemarin, Ibu Mega secara jelas menentang impor pangan, impor gandum dan sebagainya. Bicara tentang kedaulatan pangan. Jadi oligarki mana? Cek dong siapa yang impor beras, yang beruntung dari impor beras, impor daging, segala macam. Apakah ada PDI Perjuangan? Tuh. Itu yang pertama. Yang kedua soal Rakernas menjadi ajang pamer konsolidasi. Untuk kan tidak pernah PDI Perjuangan mengglorifikasi. Kemarin kunjungan Pak
Pak Jokowi ke sana. Yang mempertanyakan, mengglorifikasi itu kan pengamat dan media. Apakah ada statement PD Perjuangan yang mengglorifikasi? Saya kira tidak ada. Kita berjalan normal karena sebelumnya, Rakernas sebelumnya, Rakernas 3, 2 sama. Ibu Mega berjalan dengan Pak Jokowi dan sebagainya. Nah lalu Anda bilang PD Perjuangan tidak dekat dengan rakyat. Sekarang semua survei menunjukkan PD Perjuangan tertinggi dan konsisten. Itu kalau tidak didukung, tidak dekat dengan rakyat, apa mungkin? Ya, PDI Perjuangan bisa memenangkan banyak sekali jabatan-jabatan kepala daerah. Apakah itu bukan bukti bonding dengan rakyat? Nah ini mari kita sebagai mahasiswa berpikirnya coba ini deh, lebih berjarak gitu. Supaya menilainya itu tidak hanya dengan secara kesimpulannya tidak secara tidak mendalam gitu. Baik, saya mau ke Bang Noel. Closing statement Bang Noel, apakah kemudian dari relawan Prabowo Mania 08 masih meyakini Pak Jokowi sikapnya belum final? Ya, sampai detik ini kami melihatnya Pak Jokowi tidak final dalam menyikapi dukungan untuk 2024. Karena kapasitas beliau sebagai presiden, ya tadi harapan publik lah ya, 65% itu bahwa semoga Pak Presiden itu netral. Dengan sikapnya netral beliau ini menunjukkan ke depan ini pemilu ke depan lebih kondusif lah. Itu harapan kita semua. Saya yakin itu menjadi harapan kita bersama. Jadi relawannya Pak Prabowo tidak berharap juga bahwa Pak Jokowi menunjukkan endorsement-nya kepada Pak Prabowo ya? Soal endorsement kan Pak Prabowo juga udah punya nilai lah di mata publik. Tak usah di endorse lah. Dia juga punya nilai, punya value. Dan dia juga punya gagasan apa yang sudah diperjuangkan. Itulah yang nanti akan menjadi pilihan rakyat apa yang diperjuangkan Pak Prabowo. Oke, Bang Panel dengan tadi hasil survei menyatakan bahwa 66% masyarakat menginginkan bahwa Pak Jokowi netral, apakah kemudian relawan Projo masih tetap akan bergantung pada keputusan politiknya Pak Jokowi di Pilpres 2024? Ya, kami berharap melalui pemilu besok, pemilu dapat menghasilkan kepemimpinan yang dicintai rakyat sehingga bisa menghasilkan pemerintahan yang kuat. Projo akan Rakernas 14-15 Oktober, itu harus dimaknai menjadi bagian sumbangsi Projo dalam memberikan pikiran, pandangan yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kemajuan bangsa Indonesia ke depan. Yang ketiga, kita berharap pemilu 2024 pemilu yang damai, yang sejuk, yang tidak ada friksi, yang tidak ada hoak, yang tidak ada polarisasi. Ya, saya pikir itu. Dan Indonesia ini negara yang besar, tidak bisa dikelola oleh satu pihak saja. Dia harus dikelola. Jadi Projo masih tetap berharap? Dia harus dikelola oleh banyak pihak, oleh semua pihak dalam bentuk kolaborasi sehingga menghasilkan Indonesia yang maju karena ada momentum emas ke depan yang harus kita petik. Saya berharap kepemimpinan ke depan mau melanjutkan apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi, mampu memetik momentum emas bagaimana Indonesia bisa lompat jadi bangsa maju. Oke, itu. Ini relawan Projo masih tetap nggak mau terbuka nih, suruh nunggu tanggal 14 Oktober Bang Ege. Bang Ege, tapi dengan tadi ya survei bahwa ada 66% masyarakat yang menginginkan Pak Jokowi tetap netral, apakah nanti sampai ujung Pak Jokowi akan bersikapnya gini-gini aja? Nggak akan menunjukkan secara terbuka gitu? Saya nyambung mahasiswa sedikit, itu lumrah saja sebuah partai politik ada glorifikasi, apalagi ini sesi pleno ya sesudah mereka menunjuk calon presiden. Itu di mana-mana seluruh dunia harus glorifikasi dan gembira, tapi tetap dekat dengan rakyat. Menjawab Nana, saya justru menunggu undangan tanggal 14 dan 15 karena kan Pak Jokowi itu memberi arahan dan bisikan, sudah ada hasil dari Musra juga. Nah, dan juga kan nggak mungkin nanti kalimatnya tidak seperti itu tuh. Pak, nanti setelah dilantik, besoknya. Kalau ada sesuatu yang lain yang tidak dalam bentuk kalimat, tapi kemudian orang lihat, ini kok lebih ini misalnya. Itu jawabannya. Kan pendek juga waktunya sampai tanggal 25, ya kan? Tapi kalau ditanya sama saya sampai malam ini, Noel, ini yang agak eksplisit gitu loh. Nggak pakai kalau, nggak pakai bila. Nanti waktu yang akan menjawab itu nanti. Waktu yang akan menjawab dan membuktikan dukungannya Pak Jokowi pada Pilpres 2024. Tapi yang jelas masyarakat berharapnya Pak Jokowi netral. Setelah ini kita akan dengarkan sentilan-sentilan dari teman-teman komisi.co. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.